Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Selamat pertama saya ucapkan atas diterimanya kalian di SMPN Negeri 1 Waru Sidoarjo. Kalian adalah orang-orang terpilih yang mana berhasil menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai tata tertib sekolah yang berlaku di SMPN Negeri 1 Waru Sidoarjo. Nah, sebelum kita mulai, saya sarankan apabila ada ayah dan bunda di rumah yang saat ini bersama kalian, ayo diajak ayah dan bunda untuk bisa ikut memperhatikan materi berikut. Kenapa? Agar ayah dan bunda bisa sama-sama tahu tentang apa saja tata tertib yang berlaku di sekolah kalian ini. Oke, jika sudah, kita akan mulai materinya. Oke, jadi ada beberapa poin anak-anak yang harus kalian perhatikan terkait dengan tata tertib sekolah. Yang pertama, apabila nantinya kita sudah kembali ke dalam kondisi kalian bisa bersekolah kembali di sekolah, maka semua siswa harus hadir di sekolah. Maksimal 5 menit sebelum dimulai pelajaran. Kapankah dimulai pelajaran? Itu ketika pukul 07.00. Jadi, maksimal kalian datang ke sekolah 5 menit sebelum pukul 7 pagi. Nah, yang kedua, siswa yang terlambat tidak boleh masuk kelas. Lalu apa yang harus dilakukan? Harus menemui kepala sekolah atau guru piket atau BK. Yang kemudian, poin ketiga, siswa yang absen hanya boleh absen apabila sungguh-sungguh dalam kondisi yang mana? Sakit atau keperluan penting. Misalnya ada keperluan keluarga dan sebagainya. Yang keempat, siswa yang diperingatkan 3 kali tapi masih mengulangi ketentuan akan dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Yang kelima, siswa harus menghormati kepala sekolah, guru, karyawan, dan warga sekolah. Yang berikutnya, siswa wajib untuk ikut bertanggung jawab atas kepentingan lingkungan sekolah. Yang ketujuh, melengkapi diri dengan atribut dan keperluan sekolah. Hal ini juga berlaku nantinya ketika kalian melakukan pembelajaran daring atau online, di mana setiap harinya, setiap pembelajaran online, kalian tetap wajib untuk menggunakan pakaian sesuai dengan mata pelajaran dan harinya. Yang kedelapan, ikut menjaga nama baik sekolah, guru, dan pelajaran pada umumnya. Yang kesembilan, ikut menjaga kelancaran pelajaran dengan baik di kelas maupun dimanapun. Dalam hal ini termasuk juga pembelajaran daring atau online. Yang kesepuluh, siswa tidak diperkenankan untuk membawa motor ke sekolah. Oke. Nah, catatan untuk orang tua, semua orang tua wali murid mohon diperhatikan. Sekali lagi, diperhatikan dengan baik, difahami secara sadar dan positif agar nantinya membantu peraturan dan tata tertib sekolah yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat diterapkan dan ditaati dengan baik oleh anak-anak. Yang berikutnya, materi disiplin positif tanpa kekerasan. Apakah ini? Apakah yang disebut dengan disiplin positif ini? Hal ini kita akan belajar mengenai disiplin positif juga. Nah, sekarang coba diperhatikan. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang kemudian dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif baik antara orang tua dan anak. Hal ini juga berlaku dari guru kepada siswa. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan kepada anak-anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya.
Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa pada dasarnya selama proses pembelajaran nantinya kami berharap bahwa pada dasarnya anak-anak kalian bisa untuk senantiasa bertanggung jawab serta mempunyai rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan, baik itu dalam hal pelajaran, baik itu kepada guru, maupun ketika kalian berinteraksi dengan keluarga. Seperti itu ya. Kemudian, hal apa yang dibutuhkan dalam disiplin positif? Jadi, ada beberapa prasyarat yang perlu kita pikirkan untuk bisa mewujudkan disiplin positif. Yang pertama, penerapan disiplin positif membutuhkan kesepakatan dan peraturan yang dijalankan dengan konsisten. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah perlunya kesepakatan dan peraturan yang dijalankan dengan konsisten. Sebagaimana yang saya sudah jelaskan sebelumnya mengenai tata tertib sekolah, maka baik pihak sekolah, orang tua maupun siswa harus bisa menaati peraturan yang berlaku yang sudah ditetapkan secara konsisten, kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, disiplin positif juga membutuhkan rutinitas dalam bentuk jadwal, kebiasaan baik yang ditumbuhkan, serta teladan-teladan baik yang diberikan oleh orang tua maupun guru. Artinya apa di sini? Disiplin positif tidak akan bisa terbentuk kalau tidak dibiasakan. Jadi, anak-anak, kalau kalian ingin menjadi pribadi yang baik dan positif, maka kalian harus membiasakan hal-hal baik yang mulai dari hal yang paling kecil, misalnya membersihkan tempat tidur ketika bangun tidur, ya, merapikan tempat tidur, kemudian sering membantu orang tua, hormat kepada orang tua maupun guru. Nah, perilaku-perilaku kecil ini yang terus dibiasakan nanti akan membuat diri kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi nantinya. Bisa ya? Oke. Yang selanjutnya, yang perlu digarisbawahi dari penerapan disiplin positif adalah hukuman itu tidak membantu anak menjadi disiplin. Baik, ayah, bunda, kami akan berusaha seminimal mungkin untuk menerapkan hukuman. Jadi hukuman itu bukan strategi disiplin yang nanti akan membantu tujuan kita ke depannya. Malah sebaliknya, hukuman tersebut malah akan memberikan dampak jangka pendek maupun jangka panjang yang berpengaruh terhadap kemandirian anak nantinya. Disiplin positif menggunakan motivasi internal dalam diri untuk mencapai tujuan, bukan menggunakan motivasi eksternal seperti hukuman, ancaman, sogokan, maupun pujian dari orang lain. Beri dukungan, bukan hanya pujian saja ya. Jadi, ayo bersama-sama, ayah, bunda, kita wujudkan tujuan kita bersama-sama untuk mendidik anak-anak ini. Ya. Pujian mengakibatkan seorang anak menjadi gila pujian dan mengukur diri mereka sendiri berdasarkan pujian orang lain, ketimbang memiliki penghargaan terhadap diri sendiri. Jadi kita mulai biasakan diri untuk bisa memberikan motivasi tanpa memberikan pujian secara berlebihan. Ya, kita tetap harus mendukung anak-anak dengan tujuan untuk menanamkan pemahaman tentang apa yang ia pikirkan, pelajari, dan rasakan. Ya, jadi kita harus senantiasa memberikan porsi yang pas agar nantinya anak-anak tidak melakukan sesuatu hanya karena mengharap pujian dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya terakhir, disiplin positif memang bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Tapi bukan berarti itu mustahil. Orang tua hanya perlu konsisten. Harapan kami ke depannya, di masa mendatang, anak-anak akan menjadi lebih mandiri dan memiliki integritas dalam setiap hal yang dilakukannya. Terima kasih. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.